nagom. Kedua, apa pendapat beliau tentang nagom? Kemudian yang ketiga, apa faedah dan tujuan belajar nagom? Wherever you go, follow. 一直走，一直梦，一直疯，一直没停留。 Menurut Ustazah, nagom itu apa sih, Ustazah? Oke, kalau berbicara tentang nagom, kalau kata dasarnya itu kan nagoma ya, berasal dari bahasa Arab juga, diartikan kalau secara bahasanya itu bunyi, suara atau nada. Jadi kalau kita berbicara tentang nagom Al-Quran, itu berarti menunjukkan atau menggambarkan Al-Quran. Itu tentunya tanpa musik. Jadi yang bekerja itu adalah suara. Itu dia nagom Al-Quran. Kalau yang kita pahami nagom Al-Quran itu biasanya kita bilangnya bahasanya tilawah. Itu kalau orang awam biasanya tilawah itu nyebutnya ya yang ngaji pelan itu, yang pakai nada tinggi yang itu. Tapi sebenarnya tilawah itu pembagiannya ada dua dari sisi bilangan. Jadi ada mujawad namanya, ada murattal. Jadi kalau mujawad itu yang kita sebut tilawah itu namanya mujawad. Namanya yang pelan, bacanya itu nadanya ada di nadanya itu mujawad. Murattal itu yang kita ngaji biasa, digayanya di tempo. Kalau mujawad itu yang pelan, terus nadanya tinggi. Kalau murattal itu sangat biasa. Itu kan orang awam biasanya tilawah ya tilawah sebutnya. Padahal itu mujawad. Itu nggak masalah. Dia orang awam. Mau baca di belakang gitu. Ya, bacaan Al-Quran itu tilawah itu dan membaca Al-Quran itu Yang bernada-nada. Kalau ini iya mujawad. Kita belajar nada 7 nada itu, terus mujawad sebenarnya sama sih di murattal juga 7 nada juga sama aja. Untuk membaca Al-Quran itu nada-nada yang dibolehkan itu yang 7 itu. Jadi nggak boleh pakai lagu dangdut lah, nada pop, dance, nggak boleh. Kenapa nggak boleh coba kira-kira? Mempermainkan. Nah, jadi menurunkan kemuliaan Al-Quran itu kan dangdut kan identik suara. Oke. Nanti orang salah fokus tiba-tiba ngaji pakai suara dangdut. Nada dangdut kan nggak fokus kan? Jadi mengurangi kemuliaannya, mengurangi juga kemuliaan. Seperti itu. Terus kalau pendapat Ustazah tentang nagom itu gimana sih? Ya itu, nagom itu ya kita membaca Al-Quran dengan bukan hanya dengan nada suara yang indah ya, tapi tentunya harus tajwid yang jadi kaptennya. Jadi jangan sampai tajwidnya ngikut nadanya dan ikut. Jadi mana? Yang jadi pokoknya yang harus diutamakan adalah tajwidnya. Tapi kemudian nadanya apa? Yang mana? Jadinya sama nada memang, tapi tetap nomor satu yang harus kita utamakan dari bacaan Quran adalah tajwidnya. Pakai lebih baik tidak bernada tapi bertajwid daripada kalian bernada tapi tajwidnya ditabrak semua. Itu digunakan. Karena itu ada misalnya kalau dia paham tajwid terus dia menadakan Al-Quran tidak dengan tajwid bisa. Kalau sudah paham ini wajib mengamalkannya. Kami itu kita belajar jadi nggak boleh asal-asalan tabrak sana sini biar bagus nadanya dipanjang-panjangin padahal bukan seperti itu. Ketentuan tajwidnya bukan seperti itu. Misalnya 4 harokat harusnya karena enak lagunya pakai 6 harokat. Nah, nggak boleh seperti itu. Bukan secara gelombang-gelombangnya. Nah, itu dia nggak boleh. Harus tetap sesuai. Pokoknya diutamakan adalah tajwid. Kalau menurut Ustazah, apa sih faedah dan tujuan kita belajar tentang nagom? Faedah ya. Kalau berbicara faedah berdasarkan yang saya rasain, saya bisa ngaji kalau lagi sedih itu bisa ganti nada pakai antara kawan atau iya, jadi saya tergantung hati. Sesuai mood ya. Beda ya kalau sain. Nada-nada itu yang begitu kan ada ketentuannya, ada nada-nada gembira, ada nada-nada sedih.
suara jadi bisa lebih kayak emang aja bahwa itu paham lagi terus kita ngaji pengennya lagi ini pengen lagi itu nggak bosan itu bisa ganti-ganti kayak gitu makanya kalian perdalam memperdalam saya cuman kadang kan ada keterbatasan kita suara. iya benar kalian merendah semua suara itu bagus kata-kata Allah siapa yang memperjelek kalian makanya kalau bukan sebenarnya bagus semua suara itu yang penting kaliannya apa ya istilahnya bisa semua orang bisa memperbagus suaranya Makanya kalau suara yang iya soalnya kan ada sih tipe orang kalian aja yang bikin memang kalau misalnya udah dengan tinggi pasti udah fals gitu. iya Kayak ada gitu kayak ada ya itu kalau belajar narkotiknya tapi kalau untuk ngajinya ngaji merendah aja semampu kan kayak ini nulis Quran suara-suara itu faedah kalau berdasarkan pengalaman ya bilang aja kalau yang baca itu jadi kalau sampai tahu makna bisa membawa misalnya lagi maknanya sedih terpakai lagu yang sedih itu enak banget sebenarnya belajar nagom dari sebelum masuk ke PTI atau pas ganti PTI itu pertama kali itu biayanya kelas 1 MA itu baru 6 dulu baru karena dulu saya kan kayak lebih sekali ya sekali dulu pas MA ada makul seni budayanya itu tilawah jadi di situ dilihat kemampuannya terus teman-teman tuh pada nunjuk saya ada perlombaan nanti tiba-tiba ada lomba terus ini kamu aja belum belajar nggak tahu tulanku apaan hanya disuruh ikut aja akhirnya di situ dari itu saya memperdalam ditunjuknya sama guru saya dari situ 2017 akhirnya diikutkan lomba ada aksioma kan itu aksioma pokoknya lomba dari tingkat di madrasah gitu tingkat madrasah dari kabupaten, provinsi sampai nasional itu ada acara MTQ terus ada juga pelajaran-pelajarannya juga ada mata pelajaran terus itu 2017 di saya yang belum bisa nada kayak gitu tapi karena ada apa ya istilahnya tidak ada bekal dari suara jadi tidak terlalu sulit kan itu alhamdulillah juara 1 tembus ke provinsi kemudian di 2017 juga ada yang kemenang itu di sampai nasional itu juga diikutkan sama guru saya tapi saya ikutnya bukan di cabang tilawahnya tapi di qiraat jadi dari awal MTQ saya selalu ikut karena memang kalau di tilawah lebih banyak saingannya terus karena saya di situ belum bisa membedakan lagu cuma dituntut aja sama guru saya jadi kalau saya nyanyi dibikinkan lagu itu yang saya bikin jadi belum bisa membedakan lagu waktu itu akhirnya dituntut alhamdulillah terus ke provinsi sudah dapat karena masih ya saingannya orang sudah paham semua orang belajar dari kecil saya baru belajar belum ada setahun itu harus diikutkan akhirnya dari situ diikutkan terus sama guru saya di 2018 itu dapat harapan juga karena di cabang STQ lah waktu ini itu nggak ada tilawahnya akhirnya anak-anak tilawah pada ikut qiraat dan tersingkirkan mas saya harapan juga terus 2019 ada lagi itu alhamdulillah tembus ke provinsi lagi juga itu Masya Allah kali datang ke provinsi namanya prosesnya dari nggak dapet terus ke juara 3 terus kemarin 2022 ikut lagi tapi di cabang kalau yang 2017-2019 itu cabang menjawabnya ulang tapi pakai qiraat tapi di nasionalnya nggak ada pada habis kemudian di 2022 kemarin itu di Murotal kan saya diikutkan di Murotal akhirnya 2002 naik lagi mudah-mudahan bisa terus siang amin ya Allah Masya Allah itu sedikit pengalaman saya yang terakhir itu yang kemarin ya di Solo saya itu juga kalian nggak tahu nggak ngikutin Anda di sini sudah juara 2 Masya Allah Yang kemarin itu sahabat kurus ya itu sedikit pengalaman saya. Terus
pergi datang itu latihan bisa malu-malu gitu loh. Kan belajarnya sama cowok-cowok juga ya. Kalau datang ke rumah guru saya, kalau di sekolah saya kan cewek semua. Jadi pas disuruh intensif datang ke rumah beliau itu kadang malas sih, malu ya, malu dan malas sih sebenarnya kombinasi. Kadang malu kadang malas gitu. Akhirnya kena omel karena beliau tahu saya punya kepala. Jadi beliau kayak ayo dong rajin gitu loh, kamu tuh bisa sebenarnya bisa lebih gitu. Tapi yang penting mau rajin. Jadi saya masih malu. Akhirnya pas di 2019 itu ini makanya gak bagusnya itu sebenarnya baru rajin latihan itu pas kita dapet MTQ. Ini sebenarnya gak bagus banget. Kan kita niatnya bukan itu ya. Harus menjaga banget yang namanya kalau orang kenapa mereka pasti paham. Tidak boleh sampai meleset mau ayahnya lah, mau namanya lah, mungkin kalau juara jadi pimpinan itu harus dijaga banget. Itu saya dulu masih pergi kadang enggak. Akhirnya di 2019 itu mulai lagi dan mulai lebih ingatkan diri ingatan diri. Saya punya suara badan, suara tubuh. Ayah Banyak pertanyaan seperti ini. Nggak tahu ya, hanya mama saya deh. Tapi mama saya juga bukan orang tua. Mereka bukan. Cuma nyanyi apa? Nyanyi biasa. Sebenarnya yang diniatkan jadi orang itu kakak saya. Jadi pas kecil dibiarin habis. Apa yang kata orang tua gitu ya? Oh, gitu. Harus nangis. Katanya gitu kalau anak nangis dibiarin nangis. Terus bakal tinggi suaranya. Oh, anakku besok mau nyalas, anaknya gede Buat nangis banget. tuh ya. Buat nangis aja anaknya sekalian. Tapi yang jadi saya pada yang diniatkan. Saya kan anak kedua. Bukan jalan terus. Ini kalau bacaannya kayak Bacaan apa? Oh, kita praktik nih. Ya, silakan. Kita ke praktik ya. Kita coba lagu Bayati di sebuah voice. Kita suaranya. Kalian sudah tahu tingkatan nadanya? Belajar sih, cuman namanya karena kita kurang mengerti nada saja. Jadi Kayak sama semua nadanya. iya, rasanya sama gitu, nggak ada yang beda. kalau Bayati berapa? Kalau Kalau Bayati berapa? Kalau Bayati itu ada 6 tingkatan nada. Jadi ada Koro, Nawa, Sajid, Jawa, yang kalau nggak salah, Jawa, dan Syurga. Jadi kita praktikkan di sini ada 4 ayat, kita pakai 4 tangga nada yang umumnya kalau kita kan biasanya pakai 4 nada, atau pakai Nawa. Jadi yang pertama nanti kita akan pakai Koro. Kemudian kita lompat, kita pakai Nawa langsung ke Usai. Kemudian ke Jawa boleh jawab dan gitu ya. Praktik di 4 ayat ini aja. Oke, persiapkan suaranya. Cek mic-nya. Oke. Ta'awud dengan nada yang paling atas. Saya contohkan baru kalian. Satu, dua, mulai. Ini ada yang pertama kita masuk ke pertama masih dengan
ke nada yang kedua. Langsung ke naik ya titanya. Hampir hilang napasan nasi baru jiwa. Stop bernapas ya. Itu nada selanjutnya nada yang keempat yaitu nada syuri. Nada terakhir dari lagu Bayar. Itu akhirnya tadi. Lanjut ke yang keempat.
naikin nadanya, harus sesuai sama nadanya. Allazi. Ya, coba ya. Main banyak. Ini ya. Baca likunya. Jalan-jalan kan nadanya. Oke, kita ya. 1, 2, baik. Sudah aneh kan nadanya sudah. Oh kita yang baca kayak agak lain gitu saja. Saya temenin biar tetap nadanya. Iya makanya saya. Belok-belok lah, belok-belok sedikit nggak apa-apa. Udah sampai ju ya. Kemudian hubanya masuk ke wa-nya sudah mulai naik lagi untuk menutup lagu ini. Ditekan. Oke, bisa? Bisa. Insyaallah. Kita coba dari awal ya. Dari awal atau A mana? A langsung naik. Ya udah. Naik ya. Naik ya. 1, 2, mulai. Oke, kita coba dari awal. Coba ya. Tarik nafasnya disimpan, jangan langsung keluar. Kalau kalian simpan, itu lumayan lebih berasa. Apa panjang namanya? Kalau kalian halah, baru ditarik ke keluar itu. Jadi disimpan di perutnya. Ya. 1, 2, mulai. Lagi mati kan jadi rasanya seperti judi nadanya. Itu namanya nada singkatan nada dari lagu Hayati. Nah itu tadi contoh tangga yang kita praktikkan. Kalau aslinya biasanya di hafal ya, biasanya di acara-acara gitu baru pakai 6 supaya panjang durasinya. Kalau lomba kan ada waktunya, jadi biasanya mempersingkat itu pakainya 4 tangga saja. Kalau misalnya yang belajar langgeng kayak gini kan memang napasnya rendah gitu gimana sudah? Nah itu kuncinya semuanya latihan. Kalau ada orang bilang makan ini, makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, begini begitu, itu sebenarnya nggak ngaruh kalau kita nggak latihan. Intinya itu latihan. Saya dulu nggak seperti ini suaranya, karena memang dilatih. Belum kecil-kecil, tapi namanya latihan itu ya harus seperti itu. Yang penting pas lombanya bisa mulus tuh karena latihannya memang sudah lebih tinggi dari nada pas lomba. Jadi pas lomba kita bisa ngatur nadanya. Itu pas latihan bisa pakai nada-nada tinggi supaya langsung terbiasa. Sama kayak nafas, itu juga dibiasakan baca dengan ayat-ayat panjang. Misalnya kita mau bacanya 2 ayat kalau di Quraish
meditation, misalnya itu ayat-ayat yang memang itu untuk latihan pernafasannya. Jadi jangan dimanjain, misalnya pakai ayat yang panjang, potongnya banyak, Aneh nggak bisa dilatih, nggak bisa dilatih nafasnya. kayak rasanya sampai sini kayak udah Karena kan nggak terbiasa. Kalau memang sudah memperdalam, sudah biasa latihan, ya pasti biasa. Walaupun suaranya nggak mendukung mungkin ya kalau dalam penilaian MTK, tapi kalau memang sudah biasa dia latihan pasti bisa dia nyampe, entah itu nada tingginya maupun nafas panjangnya. Karena saya punya teman yang memang mungkin jadi suaranya mungkin memang bagus, jadi memang nafasnya panjang, suaranya juga bisa tinggi walaupun nadanya kadang mungkin belok sedikit lah, tapi masih proses gitu. Jadi memang latihan itu yang sangat berpengaruh, paling berpengaruh. Saya jangan makan gorengan, suaranya sana nggak pernah makan gorengan deh kayak gitu. Masya Allah. Saya makan gorengan minum es, berarti adalah tetap latihan. Mau nggak makan es, nggak makan gorengan tapi nggak latihan? ya sama aja. Aja. Sedikit diskusi kita tentang nanggung gimana? Tentang dalam nanggung. Tertarik gitu rasanya terlalu tinggi untuk saya, hawasnya terlalu tinggi. Amin ya Allah. Ganti anaknya biasain nangis ya, buat nangis anaknya terlalu tinggi. Tuh kan masih ada mungkin aja saya makasih ya pas seperti itu loh. Syukur saja udah ngajarin kita dan Bayati. Walaupun sulit, insya Allah akan dipelajari. Harusnya setiap hari kalau mau benar-benar manapun. Masya Allah. Tiap hari ya, Be? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.